sangat luar biasa bagi pelakunya. Surah Al-Ankabut ayat 45 Allah menjelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar akan mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita bisa memahami ayat ini, ketika ada masalah, kemudian ada persoalan, kondisi kampung kita seperti ini, kondisi bangsa kita seperti ini, maka yang dievaluasi adalah sholatnya. Karena Allah sudah menyatakan, kalau sholatnya itu baik, maka akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah praktek-praktek prostitusi, perzinaan, praktek mesum di mana-mana. Itu sudah nyata-nyata Allah larang, akan tetapi ada seseorang yang membolehkannya. Walaupun itu secara terselubung, tetapi bukan rahasia lagi. Bahkan di setiap kampung, di setiap daerah, di setiap kota itu ada tempat-tempat tertentu untuk pelaksanaan melanggar larangan Allah itu. Oleh karena itu, perbuatan keji yang seperti ini akan bisa dihadang dengan sholat yang benar. Perbuatan mungkar seperti tindak korupsi, ini juga akan mampu kita selesaikan dengan melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Karena akibat perbuatan yang mungkar ini, yang dirugikan tidak hanya pelakunya, tetapi seluruh masyarakat itu akan menyandang akibat buruknya. Makanya kemungkaran ini hanya bisa diberantas melalui perbaikan ibadah sholat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Ini ada dua anak halus, ya kan? Ini adalah generasi penerus kita. Mereka itulah nanti yang akan melanjutkan tugas kita. Mereka itulah insya Allah, ya kan, akan estafet lah. Ya, makanya harus dilatih untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, menghayati Al-Quran, insya Allah, ya. Karena Al-Quran itu dijamin Allah mudah untuk dihafal. Alhamdulillah. Ini sudah berapa juz ini? Berapa, Dek? Berapa juz sudah? Ya. Nah, nanti dihafal ya, juz 30, nanti dikasih hadiah juz Al-Pokat, ya kan? Oke. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang nilai-nilai ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, maka akan kembali kepada pelakunya. Memang yang namanya kejahatan tidak akan selesai sampai di sini. Kejahatan akan tetap ada. Ya, kemungkaran akan tetap ada sampai hari kiamat, kurang satu hari. Karena ini menjadi sarana untuk kita beribadah. Kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kerusuhan, tidak ada yang buruk, maka polisi aman-aman saja, ya kan? Itulah sebabnya kenapa harus ada polisi untuk mengatur lalu lintas, kenapa harus ada polisi yang menjaga kantor-kantornya, ya. Kenapa harus ada petugas sipir misalnya di penjara begitu. Ini semuanya pemerintah siapkan bukan bertujuan supaya ada penghuninya, tidak. Tetapi ini untuk menjagain, ya kan? Menjagain itu ya jaga-jagalah. Untuk pelajaran kita, ya kan? Oh, kalau tindak pidana itu akhirnya setelah divonis tempatnya di penjara. Oh, kalau nyolong ayam itu divonis pencuri di penjara sekian tahun, ya kan? Oh, ini kalau yang mencuri ini anak-anak, maka hukumannya berbeda kalau yang mencuri itu sudah dewasa. Ini semuanya diatur. Tapi bukan tujuan pemerintah itu supaya warganya
rame-rame nyolong, tidak. Untuk memenuhi LP, tidak, ya. Tapi untuk memberitahu kepada kita, oh kalau orang baik tempatnya di masjid, ya, di rumah, merdeka, bebas. Tapi kalau orang yang melanggar aturan, ya, maka ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Penjara di dunia ini sebagai lambang nanti kita di akhirat. Di akhirat orang yang berdosa, orang yang jahat pun akan ditempatkan di dalam neraka sebagai penjaranya. Kemudian orang yang baik-baik, orang yang beriman, yang beramal soleh, ya, maka orang akan ditempatkan Allah ke dalam surga. Tapi ya kalau kita pikir-pikir gitu ya, semakin banyak kejahatan di muka bumi ini, sebenarnya semakin boros. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah narapidana kita ini misalnya 1 juta saja, kemudian satu hari makannya pagi 1 piring, berarti sudah 1 juta piring. Nanti siangnya 1 piring lagi sudah 1 juta lagi. Nanti malam piring lagi, ya kan? 3 piring kali 1 juta, 3 juta piring. Kalau 1 piringnya 30.000 atau 10.000 saja, maka sudah berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi saya melihat, ya, pemerintah sudah sungguh-sungguh memberantas kejahatan ini. Kita sebagai warga negara ikut serta dalam membantu aparatur negara, ya, untuk mewujudkan stabilitas nasional kita agar semakin berkurang kejahatan di muka bumi, khususnya di negeri kita ini. Alhamdulillah ini ada Bapak Kepala Desa, ya, Kepala Desa dari mana itu Brangas Timur, ya. Ya, orang yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya satu desa, ya kan? Nah ini kalau masing-masing kepala desa itu paham dengan Al-Quran, paham dengan nilai-nilai ibadah sholat, kemudian disampaikan, maka insya Allah warganya akan makin berkurang kejahatannya, makin bertambah kebaikannya. Kalau nanti yang baik banyak, maka kepala desa yang paling banyak pahalanya, ya gitu kan. Kalau makin sedikit yang berbuat jahat, maka kepala desanya sedikit juga tanggung jawabnya, ya kan. Alhamdulillah nih kepala desa yang satu ini melanggar konstitusi kayaknya, karena sudah lebih dari 3 periode, ya kan, 2 periode. Saya membaca pasal-pasal itu ya waktu kuliah kemarin itu ya. Kemarin itu temanya tentang penanganan tindak pidana korupsi dalam perspektif filsafat hukum gitu. Jadi saya melihat memang khususnya tindak pidana korupsi ini kita belum mandiri. Ya, kita belum mandiri. Kenapa? Karena memang kita perlu belajar terus menyamakan visi dan misi rakyat dengan pemerintahnya. Antara rakyat dengan penegak hukumnya itu memang harus kerjasama. Artinya kerjasama untuk mencapai tingkat keadilan yang seadil-adilnya. Ya, makanya ketika ditanya apa mungkin tindak pidana korupsi di negeri kita ini akan mengalami sukses, saya jawab sangat mungkin. Persoalannya kata Allah, mau kada? Nah, gitu. Mau tidak? Nah, gitu. Kalau nggak mau ya itu bukan masalah. Bisa atau nggak bisa, tetap bisa, ya kan? Nah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita mengkaji Al-Quran. Dengan mengkaji Al-Quran ini nanti insya Allah akan menjadi wasilah atau sarana untuk kita mencapai tujuan yang baik. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 37 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fa maka talaqqa menerima, ya, Adamu Adam min dari rabbihi Tuhannya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi,
kalimatin, beberapa kalimat. Jadi Allah menyatakan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Allah telah menerimakan atau memberikan kepada Adam beberapa kalimat. Yang beberapa kalimat itu menjadi wasilah atau sarannya fataba alaih, diterimanya tobatnya Adam atasnya. Ya, beberapa kalimat tadi menjadi sarana untuk diampuninya dosanya Adam, untuk diterimanya tobatnya Adam. Fataba famakataba, dia menerima tobatnya Adam, alaihi, ala atas, Adam, nya alaihi, atasnya. Kenapa kok Allah menerima taubatnya Adam? Kenapa Allah kok mengampuni atas permintaan ampun Adam kepada Allah? Jawabannya pada penghujung ayat. Innahu, sesungguhnya dia Allah SWT, huwa, ini ditaukidkan, innahu, sesungguhnya dia, itu maksudnya Allah, huwa, dia juga Allah, ini supaya mantap itu, ya kan? Nah, innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu, zat yang maha penyayang. Nah, jadi kalau kita pahami secara sekilas dari artinya saja, ini sudah termasuk ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas tanpa harus kita tafsirkan. Kenapa? Kalau ayat-ayat mutasabihat berbicara soal-soal yang seperti ini ngalih, ya kan? Makanya Allah masukkan ke dalam ayat-ayat muhkamat agar kita mudah dalam memahaminya. Artinya, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan sejak kita halus sampai sekarang, kalau kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Karena Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Makanya kita jangan sampai memutuskan harapan seseorang. Ketika suatu ketika kita ditanya, Bapak, saya sudah pernah membunuh 900 orang, masih bisa enggak saya bertobat? Masih. Harus gitu. Sebabnya kalau misalnya dijawab tidak, karena kebanyakan dosa kamu, maka yang menjawab itu akan dibunuh, ya kan? Makanya masih aja, karena memang masih bisa, ya kan? Datang lagi, Pak Ustadz, saya sudah berzina, tetangga saya tak zinai semuanya rata, alhamdulillah enggak konangan. Artinya kepala desanya juga enggak tahu, polisinya juga enggak menangkap, ya pos-posnya juga tidak, enggak tahu lah gitu. Tapi saya merasa ini bahwa ini adalah larangan Allah, ya gitu kan? Boleh enggak, masih bisa enggak Allah itu menerima tobat saya? Masih, itu, ya kan? Masih, dan memang Allah maha penerima taubat. Jangan coba-coba. Kadang apa? Wah, malah nanti tetangga sebelah, kampung sebelahnya nanti diranja, ya kan? Datang pejabat, ini pejabat negeri lain, ya, kepada ulama. Bapak ulama, Bapak Kiai, saya ini adalah pejabat negara, pemegang kas negara, dan saya sudah mengkorupsi uang negara ini tidak banyak sih, cuma 200 triliun. Banyak ya itu? Banyak ya? 200 triliun itu sudah satu anggaran pendidikan itu. Satu tahun itu, ya kan? Banyak, ya. Apa masih bisa saya bertobat? Masih bisa. Tapi karena pejabat itu pinter, ya kan? Jadi tanya, syarat bertobatnya seperti apa Pak Kiai? Oh, tobat itu ada dua macam. Satu tobat yang dia dosa hanya dengan Allah, maka syaratnya 3. 1, menyesali dosanya, kesalahannya. 2, berjanji untuk tidak mengulangi. Ya itu sudah sama 3 itu ya. Udah gitu aja. Tapi kalau yang kedua,
Kalau misalnya kita itu seperti mengambil barangnya orang, ya, yang ada hubungannya dengan hakul adam, maka yang 3 tadi ditambah 1, dikembalikan barang yang kita ambil kalau masih ada. Kalau sudah nggak ada gimana? Diganti. Kalau nggak bisa mengganti gimana? Pasrah, ya gitu ya. Mosok 200 triliun habis dimakan, nggak mungkin lah, ya kan? Wong makannya aja 10 tahun itu ya, 2 periode itu nggak sampai 3 miliar untuk makannya aja, nggak sampai. Nah 3 miliar itu dibandingkan 1 T cuma berapa persen, ya enggak? Makanya setelah saya baca itu, motifnya orang-orang yang seperti itu ternyata bukan untuk dinikmati, bukan, tapi untuk bergaya-gayaan supaya dikenal paling kaya di dunia, paling terkenal, ya begitu kan? Nah gitu. Kembalikan. Masya Allah, kalau saya membaca itu di media sosial itu, uang negara yang sudah dibawa oleh orang-orang itu, ya, Masya Allah, banyak sekali, ya. Dan sampai saat ini belum dikembalikan. Bahkan sampai saat ini belum diusut secara tuntas. Kenapa? Ya karena hukumnya dan penegak hukumnya masih belum mandiri. Insya Allah nanti kalau saya selesai S3 hukum, insya Allah saya bisa membantu pemerintah untuk mengusut tuntas para pelaku tindak korupsi ini. Nanti bisa kita bantu, kita adili seadil-adilnya. Karena apa? Karena kita menyelamatkan aset negara dan juga menyelamatkan pelakunya. Kalau tidak kita tindak secara tegas, kasihan dua-duanya. Aset negara tidak bisa kembali, pelakunya tidak mendapatkan ampunan dari negara. Kalau mati dijamin masuk mana Pak Sih? Masuk surga, masuk surga, masuk neraka bihoiril hisab. Itu. Dakhalan nar bihoiril hisab. Saya pernah bertanya kepada guru besar saya, Prof, kalau hukum kita ini diterapkan secara konsekuen 100%, apakah menjamin nanti di akhirat tidak dituntut lagi? Guru besar saya menang, diam, lama diamnya. Kalau Nabi diam itu menunggu wahyu. Kalau guru besar diam mungkin mikir, ya, mikir, gitu. Lama. Gitu. Begitu menjawab apa kata guru besar ini? Ya, belum tentu katanya. Benar juga belum tentu. Karena memang hukum positif di negeri kita ini, walaupun sudah 45 kali diamandemen, direvisi, yang dari aslinya dari Belanda, itu memang benar-benar belum tentu menjamin keselamatan di akhirat. Bayangin Bapak, kalau misalnya orang itu mencuri, ya, mencuri telur, mencuri telur, itu kalau di agama Islam itu cukup ngaku, bertobat, akhirat selamat, ya. Tapi kalau misalnya kita itu membunuh, kalau tidak dibalas bunuh, cukup dia divonis 5 tahun atau denda sekian juta, maka itu belum bisa menggantikan hukum yang di akhirat, ya. Walaupun sudah dipenjara 5 tahun, ya, tetap tidak bisa. Nah inilah yang perlu diperbaiki, ya. Makanya ada mata kuliah rekonstruksi hukum. Nah, begitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat tadi. Allah memberikan beberapa kalimat kepada Adam. Bapak Ibu, kalau Allah memberi itu karena diminta atau kada? Karena diminta. Siapa yang minta? Adam. Kenapa Adam minta? Karena Adam merasa bersalah karena melanggar larangan Allah pada ayat 35. Lalu menyesali perbuatannya, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam ini kan baru manusia pertama yang melakukan kesalahan, jadi nggak tahu bagaimana cara tobatnya, bagaimana cara minta ampunnya itu bagaimana.
Kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad ini canggih-canggih ya. Cara melanggar hukum juga canggih, cara bebas dari hukum juga canggih gitu. Ya. Tapi Adam ketika itu kan nggak ada sekolah. Kemudian melanggar hukum. Larangan Allah dilakukan. Bagaimana ini caranya ini? Begitu, maka minta kepada Allah. Karena minta kepada Allah, Allah ngasih. Makanya Allah ngasih beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Allah berfirman sebagai kalimat yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Qala, mereka berdua berkata, ya, berdoa, berkata sebagai ucapan istighfar. Mereka berdua itu siapa? Adam dan Hawa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kami berdua pada waktu itu Adam dan Hawa. Dzalamna, kami berdua telah menganiaya diri kami, anfusana, diri kami sendiri. Kami berdua menganiaya diri kami sendiri. Wadan in jika lam tidak taghfir lana, engkau mengampuni kami berdua. Apabila engkau tidak mengampuni kami berdua, watarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami berdua, lanakunana, maka sungguh kami berdua ini minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu isi kalimat yang diucapkan terus-menerus. Akhirnya diterimalah tobatnya Adam dan Hawa. Ini beda dengan iblis, Pak. Kalau iblis itu kesalahannya adalah tidak mau melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau Adam itu kesalahannya tidak mau meninggalkan larangannya. Nah, ini sudah klop ini antara Adam dengan iblis, ini sudah sama-sama salah, tapi bentuk atau jenis kesalahannya berbeda. Iblis tidak mau melaksanakan perintah, ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kesombongannya. Kalau Adam itu dilarang, jangan kamu mendekati pohon ini, atas bujukan rayu iblis melalui pasukannya setan, maka Adam dan Hawa itu melanggarnya. Ya, iblis sudah yang pertama dikeluarkan Allah dari surga, kemudian dendamnya iblis kepada Adam berdua, ya, maka kemudian dilampiaskan sehingga Adam dan Hawa digoda, dibujuk rayu. Jadi iblisnya menjelma menjadi sesuatu, kemudian masuk kepada apa itu namanya, ular, ya, ular di surga begitu, kemudian bersuara melalui mulutnya. Adam, kamu itu ditipu oleh Tuhan. Kamu itu tidak boleh mendekati pohon ini supaya kamu itu tidak kekal. Tidak kekal di surga itu. Contohnya saya dikeluarkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, terus bagaimana? Kata Adam. Kemudian dikasih nasihat oleh iblis tadi, setannya tadi. Nah, kalau begitu sudah, kamu langgar saja. Loh, kalau saya melanggar nanti saya dikeluarkan. Saya sudah tahu kabar gembira. Apa itu? Karena di luar sana ada istana yang lebih indah daripada di sini. Diulang-ulang terus. Ya, kerja kerasnya iblis tadi membujuk rayu kepada Adam dan Hawa terus menerus. Adamnya kuat, Adamnya tidak mau melaksanakan. Tapi ketika sampai kepada Hawa, Hawanya tidak kuat. Akhirnya Hawa mengajak Adam, Adamnya yang diajak istrinya, makanya tidak mampu. Makanya laki-laki ini memang kalah dengan wanita, ya. Kalah dengan wanita, ya, gitu. Apalagi wanita itu istri kita, ya. Kita cinta banget sama istri kita. Kalau istri kita minta sesuatu, kita akan berusaha bagaimana caranya, yang penting halal, agar keinginan istri bisa kita penuhi.
Lah Adam itu sudah lupa, ya kan? Maka akhirnya Adam melakukan apa yang menjadi sarannya iblis, ya gitu ya. Nah, iblis dikeluarkan, kemudian dendam, akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah SWT karena melanggar aturannya. Nah, sekarang bedanya. Karena di ayat 36 Allah menyatakan bahwa iblis dan manusia satu sama lain kalian akan saling bermusuhan, ya, saling bermusuhan. Nah, karena saling bermusuhan itulah satu sama lain punya keinginan ingin mengalahkan satu sama lain. Kadang-kadang manusia ingin mengalahkan setan, kadang-kadang setan ingin dikalahkan oleh manusia. Kadang-kadang manusia menang, kadang-kadang setan yang menang. Ini tergantung bentuk setannya, ya. Kalau setan dari bangsa jin itu rata-rata mampu kita hadapi cukup dengan kalimat yang biasa kita untuk mengusir setan, yaitu ayat kursi. Kita baca setan sudah bablas. Tapi kalau setannya dari bangsa manusia, jangan diusir pakai ayat kursi, ya kan? Tapi diusir pakai apa ya? Nah, karena apa? Karena ayat kursi ini hanya untuk mengusir setan dari bangsa jin. Kalau setan dari bangsa manusia, cara mengusirnya adalah dengan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Begitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, karena peraturan yang dibuat oleh Allah SWT, barang siapa yang melanggar aturan Allah maka akan mendapatkan sanksi, maka dikeluarkan dari surga. Maka Allah SWT menyuruh seluruh penduduk warga surga agar keluar dari surga, turun dari surga ke dunia, ya begitu, ya kan? Nah, hanya saja kalau iblis itu tidak bertaubat sampai dia turun ke dunia ini. Tapi kalau Adam itu bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita simpulkan bahwa ketika Allah menurunkan Adam beserta Hawa, maka mereka berdua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berdua telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima. Ya, makanya yang penting dari sebuah tobat itu diterima. Yang penting dari sebuah istighfar itu yang penting diterima. Bagaimana supaya tobat kita itu diterima? Syaratnya dua. Satu, sungguh-sungguh dalam bertobat. Yang kedua, mengikuti aturan yang benar. Jadi cara bertobatnya tidak cara yang dibikin oleh manusia, tetapi cara yang dibikin oleh Allah SWT, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya seperti Allah mencontohkan kepada kita tentang bagaimana tobatnya Nabi Adam. Yang pertama, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka kemudian Allah memberi atas permintaan Adam tadi. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya apa yang diminta oleh Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Adam? Kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan dosa itu diampuni. Kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan tobat itu diterima. Maka Allah memberikan beberapa kalimat itu yang kita baca di depan tadi, ya. Makanya ini bisa kita contoh. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah, ingin minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka banyak di Quran itu nama-nama istighfar. Istighfar Nabi Adam ada di dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang Rabbana dzalamna anfusana. Habis. Ya itu, ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kita baca terus. Ada Sayyidul Istighfar, ya. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, ya, dengan keyakinan yang penuh, maka Allah akan menjamin orang itu ketika mati dijamin surga. Di petang hari kita baca lagi Sayyidul Istighfar, kemudian malamnya mati, maka Allah jamin orang itu masuk surga.
Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang belum mengamalkan Sayyidul Istighfar di zikir pagi dan petang, maka mulai besok kita coba untuk mengamalkannya. Bagi yang sudah mengamalkannya, kita tingkatkan kepada bacaan-bacaan yang lainnya. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendengarkan kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.